kasih untuk kehadiran semua hari ini untuk ini layanan yang akan kami buat. Jadi sebelum kita mulai layanan, saya akan menjelaskan kembali tujuan dan maksud kami datang untuk hari ini percaya ini. Jadi kami berada di sini dari Istighfar, Prodi Konsep Pastoral. Jadi kami ada tugas untuk memohon mata kuliah kajian dan pengajaran usia. Nah, di sini kami memberikan tugas untuk membuat layanan bagi lansia untuk nilai ujian akhir semester ini. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan lagi kami semua yang hadir. Perkenalkan, saya Eva, dan ini teman saya Nanda, yang ini dari video ini Kakak Tari. Sebelum kita memulai kegiatan ini, kita marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Di dalam nama Bapa, ya Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Penyayang, terima kasih atas perlindungan-Mu dan malam tadi hingga pada siang hari ini. Ya Bapa, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur atas pencurahan Roh Kudus yang menghidupkan, menguatkan, dan membimbing kami umat-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, para pendamping maupun para lansia, agar pertemuan dalam layanan hari ini menjadi sarana kasih, penghiburan, dan penguatan ini. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami setiap pribadi yang hadir mampu menemukan makna hidup kami di masa tua, menerima diri dengan penuh damai, dan menyadari bahwa setiap tahap kehidupan adalah anugerah dari-Mu. Ajarlah kami untuk melihat bahwa usia hidup bukan akhir dari perjalanan, melainkan masa yang tetap berharga, penuh hikmat, dan tetap memiliki tujuan dalam berencana-Mu. Berikanlah kami sukacita, kesehatan, pengharapan, dan kekuatan, agar kami semua mampu merasakan kasih-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik, untuk topik layanan kita hari ini itu pendampingan lansia dan menemukan makna hidup dalam penerimaan diri di masa tua. Tujuan layanan ini dibuat, adapun yang pertama, lansia mampu mengungkapkan pengalaman hidup secara terbuka. Yang kedua, lansia dapat menerima kondisi fisik dan psikologis saat ini. Yang ketiga, lansia mampu menemukan nilai positif dari pengalaman hidupnya. Yang keempat, lansia memiliki sikap syukur dan damai dalam menjalani masa tua. Selanjutnya ada materi singkat yang akan dijelaskan dari teman-teman berdua ini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi menemukan makna hidup dan penerimaan diri di masa tua untuk mereka. Yang pertama itu, apa itu masa tua? Di sini masa tua adalah tahap kehidupan yang dialami setiap orang. Pada tahap ini terjadi perubahan, di mana sekarang kan tubuh oma opa mereka kan merasa sudah lemah. Yang dulunya mereka opa-oma ketika masih muda tuh masih kuat untuk bekerja. Terus yang di masa sekarang opa-oma jarang ke kebun karena kaki sakit, pinggang sakit, apa semua. Jadi opa-opa lebih ke di rumah begitu, cari kerja hanya cabut rumput atau olahraga ringan di samping rumah atau di jalan. Yang kedua, otomatis opa-oma mereka sekarang daya ingatnya mulai menurun toh. Nah, dengan perubahan masa-masa dari masa muda sampai tua, otomatis ingatan opa-oma mereka itu pasti akan menurun. Sering lupa ketika menaruh barang di kamar atau di mana, otomatis pasti tanya ke anak atau ke cucu nanti. Yang ketiga, aktivitas opa-oma mereka pasti berkurang. Dengan kondisi sekarang, opa-oma sudah tua, opa-oma juga bekerja juga tidak seperti yang dulu-dulunya lagi. Maksudnya sedikit-sedikit saja. Terus kalau rasa capek pasti opa-oma istirahat. Bekerja hanya untuk cari keringat supaya tidak ngantuk apa begitu. Yang keempat, peran sosial berubah. Dulu opa-oma pasti berperan aktif
ketika muda pasti ada yang jadi ketua RT, ketua lingkungan, ketua KUB. Dengan kondisi opo-oma sekarang, otomatis opo-oma akan merasa, maksudnya kayak sudahlah kami sudah tua. Dengan kondisi kami sekarang, kami kasih ke anak-anak yang lebih muda untuk memimpin atau memimpin di dalam KUB atau di dalam organisasi. Yang ketiga, yang terakhir, kesehatan mulai terbatas. Sekarang opo-oma pasti sering sakit, semuanya sering sakit, walaupun hanya sedikit-sedikit sih, lutut sakit atau kepala, maksudnya mata juga kelihatan sudah mulai kabur-kabur. Nah, ketika opo-oma sudah menerima, yang berikut, apabila opo-oma mereka mampu menerima kehidupan yang sekarang, opo-oma akan merasa hidup opo-oma itu berarti, lebih tenang, lebih bersyukur, dan lebih bahagia. Atau ketika opo-oma sudah mulai menerima semua kekurangan yang opo-oma miliki itu, pasti hidup opo-oma itu tidak akan mestinya menderita apa begitu, tapi hidup itu lebih berarti, lebih tenang untuk hidup ke depannya. Sebaliknya, bila opo-oma sulit menerima diri dengan kondisi-kondisi yang saya jelaskan di atas tadi, pasti opo-oma merasa kecewa atau menyesal dengan hidup ini. Yang berikut, apa itu penerimaan diri? Penerimaan diri berarti opo-oma mereka tuh mampu menerima diri opo-oma apa adanya, dengan kekurangan, dengan kelebihan. Contoh sederhananya itu yang kami ambil di sini, ketika opo-oma menerima bahwa opo-oma tuh, tubuh opo-oma tuh tidak sekuat dulu lagi. Terus menerima ini posisi rambut opo-oma kan kalau sudah tua kan putih kadang rontok. Terus yang ketiga, menerima keterbatasan fisik. Opo-oma mereka kan sekarang sudah otomatis kerja yang berat-berat terus tidak bisa lagi, palingan yang ringan-ringan saja, mau cari keringat begitu. Terus yang keempat itu, opo-oma sekarang tidak mungkin mau bandingkan diri dengan masa muda yang dulu, tidak bisa lagi, sekarang sudah tua, jadi opo-oma harus menerima opo-oma punya diri. Terus ketika opo-oma menerima diri, bukan berarti opo-oma menyerah dengan keadaan opo-oma yang sekarang, tetapi belajar untuk hidup dengan damai. Jadi dengan kondisi opo-oma yang sudah tua sekarang, sudah lansia, opo-oma jangan menyerah dengan hidup walaupun sakit apa, opo-oma harus tetap semangat, harus ini kerja, cari keringat supaya ada kesibukan, supaya opo-oma tidak terlalu pikir kalau saya tuh sudah tua atau apa begitu. Terus yang keempat, nilai hidup. Setiap opo-oma itu pasti memiliki nilai hidup yang menjadi pegangan. Yang pertama itu nilai keluarga. Di sini opo-oma pasti sayang semua tuh dengan keluarga, dengan cucu, terus kasih perhatian dengan anak, kasih teguran buat anak ketika anak buat salah atau cucu, sehingga mereka bisa berubah ke lebih yang baik lagi. Terus pengorbanan, terus kebersamaan dalam keluarga, di saat makan harus makan bersama dengan anak, dengan cucu. Terus yang kedua itu nilai spiritual, di mana di situ ada doa, ada ibadah di gereja, terus hubungan opo-oma dengan Tuhan, makanya berdoa sendiri ketika sakit, minta pertolongan atau apa dari Tuhan supaya bisa sembuh apa gitu. Terus punya rasa syukur yang tinggi dengan kehidupan yang ada. Apa yang kita miliki sekarang, kita harus bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kita nafas yang masih berguna di masa hidup kita ini. Banyak penelitian menunjukkan bahwa spiritualitas itu membantu opo-oma mereka menerima diri dan merasa hidupnya lebih berarti. Yang kelima itu, yang ketiga nilai sosial. Otomatis kehidupan kita di masyarakat, otomatis ketika ada orang yang susah, pasti kita sering membantu, membagi apa yang kita ada kepada mereka. Terus memberi nasihat kepada orang yang membuat salah, anak atau cucu di rumah mereka buat salah, opo-oma yang sudah tua, yang sudah lebih dulu,
mengerti, jadi Om harus menasihati mereka agar mereka tidak berbuat hal yang salah untuk hidup mereka ke depannya. Terus Opa Oma juga aktif dalam kegiatan yang sama. Seperti sekarang ketika ada kegiatan lansia di puskesmas, otomatis Opa Oma mereka pasti ikut. Di sana ada kegiatan, berbagai macam kegiatan yang diberikan oleh Ibu Kader kepada Opa Oma itu. Kegiatan itu supaya Opa Oma itu tidak bosan di rumah. Ada kegiatan tambahan, maksudnya buat Opa Oma merasa lebih tenang, lebih senang. Dengan kegiatan seperti senam, mereka kasih ini makanan atau mungkin di sini kasih Opa Oma mereka ketika lansia. Yang kecil itu pengalaman hidup, dimana pengalaman hidup itu sebagai sumber kekuatan. Setiap orang memiliki pengalaman hidup. Opa Oma di sini pasti ada semua toh, pengalaman yang bahagia, yang sedih, terus yang Opa Oma berjuang untuk mendapatkan sesuatu, terus keberhasilan ketika Opa Oma bekerja itu tuh ada hasilnya, itu tuh pasti Opa Oma sangat bahagia di situ karena sudah mengeluarkan keringat yang banyak, kita kerja kebun atau ketika dapat hasil yang memuaskan untuk hidup kita bisa makan, kita bisa hidup bersama dan keluarga dengan tenang dan damai. Pengalaman ini bukan sekedar kenangan, tetapi perjalanan hidup buat kita nanti. Jadi semua yang kita lakukan selama kita hidup, ada perjalanan itu tuh yang sangat berarti untuk kita ke depannya. Terus yang terakhir ini saya berikan kepada teman saya menjelaskan. Nah, yang berikut strategi adaptasi pada masa tua. Strategi adaptasi berarti cara menyesuaikan diri terhadap perubahan hidup yang kita alami sekarang. Yang pertama, menerima perubahan. Contohnya, memang usia Bapak Mama sekalian sudah bertambah, tetapi mereka Bapak Mama tetap berharga bagi keluarga. Yang kedua, tetap menjalani hubungan dengan orang lain. Hal yang dilakukan, yang pertama berkumpul dengan teman-teman yang seumuran dengan mereka Bapak Mama ini. Seperti hari-hari begini mereka Bapak Mama juga sama kartu. Yang kedua, ikut kegiatan lansia. Kalau kegiatan lansia seperti yang teman saya tadi jelaskan yang di Pondok tadi. Yang ketiga, ikut kelompok ibadah seperti Legio Maria. Aktivitas sederhana dapat membuat hidup lebih bermakna. Yang berikutnya, bersyukur. Melakukan latihan sederhana seperti setiap pagi berbicara dengan keluarga. Dari Bapak Oma itu saja yang kami jelaskan untuk hari ini. Yang berikutnya saya kembalikan kepada teman saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan. Baik Mama, setelah menjelaskan materi yang singkat ini, mungkin Bapak Mama ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi yang berikutnya, diskusi dan pengalaman. Kalau tidak ada, mari kita lanjut masuk ke sesi pengalaman tentang dua kata. Oke, sebelum kita men-sharingkan pengalaman, di sini kita mendengarkan bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Allah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan kehiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Tuhan, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi
pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah ya Kristus. Baik Bapak Mama, kita lanjuti pertanyaan berikutnya. Yang kedua itu tentang pernahkah Bapak Mama, Bapak Oma merasa hidup itu tetap berarti walaupun usianya sudah lanjut? Coba Bapak Mama ceritakan pengalaman Bapak Mama yang membuat Bapak Mama itu merasa walaupun saya di usia sudah tua ini, tapi hidup saya itu tetap berarti. Saya itu harus tetap sehat, tetap bergerak supaya saya tuh bisa terus bersama cucu dengan anak-anaknya. Bapak Mama ada yang mau menceritakan? Ini sebagai pengalaman saya masa sekarang ini, masa tua saya ini, saya selalu senang dengan cucu-cucu saya, sikap berkekuatan cucu saya yang tidak menyenangkan hati saya. Walaupun dia buat yang aneh-aneh, saya tetap mendukung dia dengan cara kata-kata supaya dia bagaimana sikapnya dia. Sebagai cucu saya ini nakal sekali. Cowok ini biar kau bagaimana, oma bagaimana, dia tetap begitu. Saya tetap sabar hidup dengan situasi saya ini, kondisi saya begini. Walaupun biar saya sakit, merasa senang kok dengan ada cucu ya, biar sakit, tapi dengan ada cucu itu saya rasa bahagia dalam hidup saya sehari-hari. Berarti cucu Oma ini menjadi penguatan untuk Oma. Terima kasih Mama sudah mau berbagi pengalaman Mama punya hidup dengan cucu, dengan anak-anaknya Mama. Nah, pertanyaan yang berikut untuk sharing kita, dalam masa tua ini, hal apa yang paling memberikan sukacita dan pengharapan bagi Bapak Mama, Opa-opa semua? Baik kalau dari saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena selalu membimbing langkah hidup di hari-hari hidup kami. Saya selalu berpesan kepada anak saya cuma 2 orang anak, ini perempuan semua. Yang satu ini kuliah di Stuttgart ini sama-sama dengan kami. Saya selalu berpesan dengan anak saya walaupun dengan susah payah kasih sekolah kamu sekolah yang baik-baik, supaya masa depan kamu nanti cara kami orang tua menjadi senang. Biarpun kami tua, kami melihat kamu berhasil, memberi kami semangat, supaya mereka bisa mendoakan kami umur panjang. Itu saja. Terima kasih Mama untuk sharingnya. Dari Bapak-Opa yang mau share. Apakah dengan pertanyaan yang terakhir saja, Pesan Bapak-Opa sampaikan kepada anak cucu atau generasi muda? Jadi baik ya, saya sendiri, saya anak 5 orang, yang 2 SMA, yang perempuan 3, satunya SMA, satunya SMP, satunya akan kuliah tahun ini, tamatan dari biasa dari kesehatan. Saya rangkum semua dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan yang terakhir. Ia memberikan saya sukacita terhadap keluarga dan masa tua. Saya tetap semangat. Saya tetap mengakui diri saya itu sudah lansia, sudah tua. Dalam masa tua saya tetap menjaga anak berhasil dalam melanjutkan sekolah supaya saya bahagia. Saya tetap semangat dalam kebersamaan masyarakat, dan yang paling penting saya itu semasa tua ini saya harus berbakti kepada Tuhan supaya saya tetap bersemangat menjaga anak-anak, keluarga, tetangga supaya hidup rukun seperti bisa kembali. Kalau dari saya menceritakan pengalaman saya. Satu anak ketika dia tamat SMA, semacam adik-adik ini, kebetulan waktu itu ada dari APND ini datang parkir di sini.
Orang ini anak ini saya arahkan dia sebelumnya, dia tidak mau ke kesehatan. Itu dosen itu datang ke rumah ngomong dia, akhirnya dia mau. Saya prinsipnya saya tidak banyak omong, saya lebih banyak dengan cara kerja, contoh sih. Saya lebih dengan contoh. Saya mau kalau kamu mau begini, ya. Yang penting belajar yang sungguh. Saya tidak punya persiapan apa, saya teringat ada di Injil ini yang mengatakan terjadilah padaku menurut perkataannya. Ya. Jadi berarti saya tidak punya persiapan apa-apa. Saya pasrah. Sudah saya ikut. Sekarang bisa bantu lagi kami. Jadi berhasil. Bantu lagi bapak dan mama. Pengalaman saja. Baik Bapak Mama, hanya itu saja pertanyaan kecil kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Mama semua yang sudah mau men-sharingkan pengalamannya. Sudah banyak, tapi itu sudah sangat membantu kami, sudah sangat membuka pikiran kami untuk apa yang kami buat nanti dengan orang tua kami, dengan lansia-lansia nanti kalau kami ketemu. Jadi masa tua bukan masa yang sia-sia. Tuhan tetap hadir menyertai dan memberikan makna dalam setiap tahap kehidupan kita. Seperti Simeon yang hidup dengan penuh kasih dan harapan. Saya berharap juga Bapak Mama semuanya tetap merasa berharga dan dapat menjadi sumber iman, harapan, dan kebijaksanaan bagi keluarga, bagi anak-anak Bapak Mama, cucu, dan bagi orang lain. Sekian saja refleksi untuk kita hari ini, Bapak. Baik, selanjutnya Bapak Mama kami berikan kesediaan dari Bapak Mama untuk mengisi refleksi yang sudah kami. Terima kasih atas pertolongan Mama sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan materi yang kami sampaikan hari ini. Terima kasih juga atas partisipasi kesediaan mereka. Pada kami sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Atas penyertaanmu sepanjang kehidupan ini. Terima kasih atas setiap percobaan, percakapan, sukacita, dan pelajaran yang boleh kami alami bersama. Kami bersyukur atas kehadiran para lansia yang Engkau pelihara hingga saat ini. Semoga benih-benih kebaikan yang telah ditaburkan hari ini bertumbuh dalam hati mereka. Kuatkanlah mereka agar semakin mampu menerima diri di masa tua dengan damai, mensyukuri perjalanan hidup yang telah dilalui, dan menemukan makna hidup dalam kasih dan penyertaan. Ya Roh Kudus, teruslah berkarya dalam hati kami. Nyalakanlah semangat harapan, berikan kekuatan di tengah keterbatasan, dan semua pihak yang melayani. Sertailah langkah kami
saat kembali ke aktivitas masing-masing. Semoga damai dan sukacitamu selalu menyertai kami. Semua doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.